Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini berjudul 4 Bukti Kewalian Wan Sehan Sosok Jazab Habib Syaihon. Nama lengkapnya adalah Habib Syaihon bin Mustafa Al-Bahar, tapi lebih dikenal dengan nama Wan Sehan. Sosoknya sangat nyeleneh, tidak seperti biasanya para ulama dan habaib. Sering menghilang jika karomahnya sudah terlihat di suatu tempat. Beliau sangat susah dicari karena sering berpindah-pindah tempat dengan cepat. Bahkan Habib Umar bin Hafiz, ulama Yaman, terkadang di sela asyiknya mengajar santri di Tarim Yaman, sering berkata, "Kita kedatangan seorang waliullah Wan Sehan," tapi tidak terlihat oleh para jamaah. Berikut ini kisah-kisah jazab Wan Sehan yang jadi bukti kewalian beliau. Kisah jazab yang pertama. Suatu ketika, sebut saja si A bersama jamaah mau berangkat ke acara maulidan. Lalu sambil lewat menyapa sang Habib, "Habib, ayo kita ke maulidan, nanti kemalaman." Maka si Habib Syahan menjawab sambil marah-marah, "Sudah, sana berangkat. Ente duluan aja, nanti ane nyusul, berisik aja lu." Tapi begitu si A tiba di majelis, betapa kagetnya. Ternyata entah lewat mana sang Habib Syahan itu, beliau sudah berada di deretan jamaah terdepan bersama para habaib dan ulama lainnya. Si A hanya berkata dalam hati, "Subhanallah," sambil senyum-senyum dan geleng-geleng kepala. Kemudian sang Habib itu menyalami para jamaah sambil peluk, sambil berkata, "Ahlan wa sahlan. Barokah afwan, ane sampai duluan, ente belakangan." Setelah selesai acara doa dan hidangan sudah keluar, keunikan lagi terjadi. Semua hidangan yang ada diacak-acak oleh beliau. Semua makanan dicomot, dicobain. Bagi yang belum tahu siapa beliau, hanya bisa tercengang campur kaget. Si A sempat memberitahu kepada mereka agar dibiarkan tingkahnya itu, dan para ulama dan habaib yang hadir saat itu hanya bisa tersenyum. Lalu Habib Syahan berdoa qomat kamit, terdengar sebait barakallah insyaallah. Kisah jazab yang kedua. Ada suatu kejadian yang lebih mengherankan lagi. Di waktu azan maghrib berkumandang, tepat di depan musola, sang Habib Syahan itu membawa gitar dan teriak-teriak di saat jamaah akan melangsungkan sholat maghrib. Maka tentu saja hal ini membuat marah sang marbot musola. Dengan lantangnya, sang marbot itu mencaci maki Habib Syahan habis-habisan. Tiba-tiba Habib Syahan menjepit leher marbot tersebut dan dibenamkan ke dalam ketiaknya. Dan tiba-tiba sang marbot itu menangis sambil mengatakan, "Saya lihat Masjidil Haram di Mekah, saya lihat Baitullah dan Ka'bah di Mekah." Akhirnya si marbot tersebut segera meminta maaf kepada sang Habib Syahan. Kisah jazab yang ketiga. Ada sebuah rumah dari seorang keluarga miskin. Dia hanya pedagang kecil di siang hari. Tiba-tiba didatangi oleh sang Habib Syahan. Tanpa permisi terdahulu, beliau langsung nyelonong masuk ke rumahnya tanpa minta izin terdahulu. Beliau langsung menyantap makanan yang ada di meja makanan. Akhirnya sang tuan rumah hanya bisa melongo tanpa berkata apapun. Kemudian setelah selesai menyantapnya, sang Habib pun pamit sambil berkata, "Terima kasih ya, assalamualaikum." Heran dan tak habis pikir, tuan rumah hanya bisa melongo. Subhanallah. Anehnya, tak berapa lama kemudian si keluarga miskin, pedagang kecil itu mendapatkan rizki yang tak disangka-sangka. Dan kini mereka menjadi pedagang besar dan kaya raya. Menurut segelintir orang yang faham artinya, jika seandainya tuan rumah tadi marah-marah dan tak terima, maka tidak akan menjadi seperti sekarang, bisa menjadi orang yang kaya raya. Kisah jazab yang terakhir.
ada seorang tukang es cendol di Madrasah Al-Watoniyah, Klender, Jakarta Timur. Esnya diambil segelas tanpa permisi apalagi dibayar. Namun si tukang es hanya geleng-geleng kepala tanpa komentar. Sempat dia ingin memarahi sang Habib Syekhan itu, namun diberitahu oleh Pak Satpam yang mengenal sang Habib itu. Lalu si tukang es hanya bisa diam. Begitu selesai, tak berapa lama setelah sang Habib pergi, segerombolan orang entah dari mana memborong semua es cendolnya dengan bayaran yang lebih, hingga dia tidak perlu lagi berjualan hingga larut malam. Benar-benar laris manis, barokah sang Habib. Untuk dapat bertemu dengan Habib Syekhon mudah saja, asalkan punya niat yang baik untuk bersilaturahim, karena Habib Syekhon sering berpindah-pindah tempat. Kadang beliau ada di makam ayahnya di Masjid Baidu, Lubang Buaya, Jakarta Timur, dan terkadang ada di Gang Nangka, Bintara 3. Kalau bertemu beliau akan disambut khodam jin di depan pintu, dan hanya orang-orang yang soleh dan punya niat yang baik yang dapat berjumpa dengan beliau. Apapun kata-kata Habib Syekhon dan kelakuan beliau jangan diterjemahkan dan diartikan seenaknya, karena yang tahu maksudnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian 4 bukti kewalian Wan Sehan sosok jazab Habib Syekhon. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.